Selamat pagi, Shalom. Rame ya Bapak Saudara ya, berarti belum pada liburan. Mudah-mudahan tetap ada di tempat ini dan boleh merayakan sukacita Natal bersama-sama dengan kita semua di tempat ini, Saudara. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan, Saudara, yang tadi sebagian sudah kita baca bersama-sama, gitu ya, dari Injil Lukas. Dari pasal yang pertama ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-25 tadi dibacakan sampai ayat ke-13 Saudara. Kemudian ketika saya mencoba menggali bagian firman Tuhan ini, sepertinya lebih lengkap untuk kita melihat sukacita Natal bagi Zakaria dan Elisabet kalau kita membacanya sampai dengan ayat ke-25. Saya akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan mulai dari ayat 14 sampai dengan ayat ke-25 Saudara. Saya akan membacakan dari terjemahan baru edisi yang kedua, Bapak Saudara bisa mengikuti dalam Alkitab saudara-saudara masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pemikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia mempersiapkan suatu umat yang siap sedia bagi Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai hari ketika semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya kepada perkataanku yang akan dipenuhi pada waktunya. Sementara itu umat menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka. Lalu mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Ia memberi isyarat kepada mereka dan ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah yang Tuhan telah perbuat bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah bagi setiap kita yang bukan hanya mendengar, membacanya, tetapi juga boleh merenungkan dan melakukannya dalam hari-hari kehidupan kita. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini adalah bagian firman Tuhan yang begitu emosional bagi saya, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya bisa dikatakan begitu mirip dengan kehidupan saya, kehidupan kami dalam keluarga kami, saudara. Nah, kita nanti akan lihat bersama-sama. Karena ketika saya mencoba melihat bagian firman Tuhan ini, saudara, bisa dikatakan mirip dengan apa yang menjadi kerinduan kami, saudara. Saya dengan istri menikah sudah 3 tahunan, saudara ya, dan kami juga merindukan seorang anak sebetulnya. Dari awal pernikahan, kita berdoa, tetapi Tuhan akhirnya memberikannya justru ketika kami ada di Sydney, saudara, ketika kami ada di sini. Dan menarik, saudara, bahwa ketika kehamilan itu ada, sebelumnya, saudara, sebelum kami berangkat ke sini, bahkan ada satu orang kerabat dekat dari keluarga juga gitu ya. Dia mengikuti doa puasa dari satu gereja, terus kemudian setelah pulang dari doa puasa, kemudian mengirimkan chat kepada istri saya. Dia katakan beberapa bulan lagi nanti kamu akan dikasih anak oleh Tuhan. Sama, saudara, dengan gambaran ini. Bahkan kalau kita lihat di sini, saudara, ada gambaran tentang Zakaria adalah seorang imam. Dan kemudian Elisabet adalah keturunan Harun, saudara. Keturunan Harun itu yang laki-laki otomatis akan menjadi imam juga. Kalau saya melihat kehidupan saya sebagai melayani Tuhan full time, sebagai hamba Tuhan, saudara. Dan istri saya juga sama sebetulnya. Opanya, kakeknya ada seorang pendeta juga. Hampir mirip. Jadi nggak tahu nih Pak Joni sengaja gitu ya, atau kebetulan memberikan. Tapi banyak hal yang mirip. Sehingga cukup emosional, saudara, ketika saya mencoba mempersiapkan bagian firman Tuhan ini. Dan kita akan melihat bersama-sama bagaimana kita melihat sukacita Natal bagi Zakaria dan Elisabet pada hari ini. Kenapa, saudara?
Karena kita melihat kalau kita membaca bagian Injil Lukas, pesan-pesan Natal, kisah-kisah Natal ini saudara, kita akan melihat penuh dengan berita sukacita. 2 minggu lalu kita belajar bersama-sama tentang Hana dan Simeon. Minggu yang lalu kita belajar sukacita Maria saudara. Minggu yang akan datang kita akan belajar bersukacita bersama dengan para gembala saudara. Kita akan melihat begitu banyak berita sukacita yang dituliskan di dalam Injil Lukas, khususnya ketika kedatangan Kristus ke dalam dunia. Kenapa? Karena ini adalah sebuah pengenapan akan janji Allah saudara. Janji Allah. Maka itu kenapa 2 minggu terakhir ini selalu penekanannya adalah janji. Kenapa? Karena ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, bahkan rentetan kegiatan atau event atau yang sesuatu peristiwa yang terjadi, semuanya adalah untuk mendukung pengenapan janji Allah di dalam dunia. Tetapi ngomong-ngomong soal janji saudara ya, kita adalah orang-orang yang selalu mendengarkan janji-janji dari begitu banyak orang gitu ya. Kita akan melihat janji-janji juga yang seringkali kita dengar, khususnya dalam hari-hari belakangan ini saudara. Saudara melihat ya, beberapa hari belakangan ada satu event yang cukup menarik gitu ya di TV. Kalau saudara menyaksikan mungkin di sini lewat YouTube ya saudara ya. Ada debat Capres yang pertama saudara. Saya mengikuti juga kebetulan pada waktu itu karena mencoba mengikuti perkembangan politik di Indonesia saudara. Dan kalau saya melihat sampai hari kemarin saudara ya, itu adalah hari ke-19 dari masa kampanye saudara. Ternyata begitu banyak media sosial yang mencoba mengumpulkan. Jadi pasangan capres-cawapres ini pergi ke kota-kota saudara. Di kota-kota mereka mengadakan acara-acara. Dan di sana saudara bukan mengadakan acara untuk menceritakan tentang visi misi dan berkampanye saja, tetapi setiap kali ada pertanyaan, ada pernyataan gitu ya, keluar juga janji-janji dari mulut para capres dan cawapres ini. Di list saudara ya, baru hari pertama itu ya udah belasan janji gitu ya. Saya nggak tahu sampai hari ke-19 kemarin bagaimana, dan hari ini juga begitu banyak, mungkin udah ada puluhan janji yang mereka berikan kepada rakyat atau calon rakyat mereka saudara. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika mereka nanti terpilih menjadi presiden saudara, siapapun yang Bapak saudara pilih gitu ya, kita berharap mereka bisa menepati janjinya. Kenapa saudara? Karena itu adalah hal yang penting. Kadang-kadang yang menentukan seseorang kemudian memilih satu pasangan tertentu adalah janji mereka. Mungkin ada sebagian yang berkata setelah ini gaji guru naik gitu ya saudara. Terus kemudian oke, gaji guru naik dan lain sebagainya. Mereka yang para guru akan merasa bersuka cita, senang dan menantikan. Oh aku harus pilih dia. Kenapa? Karena nanti ketika dia terpilih ada harapan yang besar bagiku dan aku akan merasakannya, mendapatkannya. Mungkin dia akan cerita-cerita kepada guru-guru yang lain. Udah pilih ini aja. Kenapa? Karena nanti ketika mereka terpilih, kita akan sejahtera, kita akan makmur, ada harapan saudara. Tapi sayangnya saudara ya, ada seorang penulis, ini adalah salah satu asisten manajer sebetulnya dari para jurnalis di kompas.com, kemudian menuliskan sebuah artikel pada tahun 2016 saudara, judulnya seperti ini. Janji politik, janji yang tak perlu dipercayai saudara. Ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena begitu banyak janji, begitu banyak yang disampaikan, kadang-kadang mereka menyampaikan janji tersebut tanpa melihat juga dulu faktanya dan lain sebagainya, bisa dilakukan atau enggak dan lain sebagainya. Sehingga bisa dikatakan sebagai janji yang gak perlu dipercayai saudara. Kalau bagi anak-anak muda dikatakan sebagai PHP saudara ya, pemberi harapan palsu gitu ya. Terbukti apa enggak kita lihat nanti 5 tahun ke depan. Terbukti apa enggak kita lihat nanti 10 tahun ke depan. Kalau sampai pada akhirnya enggak terbukti saudara, udah keburu kelamaan menunggu gitu ya, memberi harapan palsu. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, janji yang tidak perlu dipercayai. Tapi saudara, dalam kehidupan kita punya satu sosok. Allah, Bapa kita di surga saudara, dia adalah pribadi yang memberi janjinya, dan janjinya adalah janji yang bisa dipercayai. Sekalipun Allah sudah menyatakannya ribuan tahun yang lalu saudara. Dan pengenapannya mungkin bertahap. Kadang-kadang kita sudah capek, sudah menunggu, menantikan. Tetapi pada akhirnya nanti janji Tuhan pasti akan tetap tergenapi. Bagian firman Tuhan yang kita baca saudara bisa dikatakan adalah awal dari berakhirnya masa intertestamental saudara. Apa itu artinya? Kalau bagi kita saudara pada masa sekarang itu kita melihat bahwa ada jarak antara perjanjian baru dengan perjanjian yang lama.
Jadi nabi yang terakhir pada perjanjian baru adalah Maleakhi, saudara. Setelah itu dikatakan tidak ada lagi firman Allah. Maka itu kenapa mereka menyatakan atau mengatakannya sebagai the silent year atau 400 years of silence. Semasa 400 tahun saudara ya, nggak ada lagi firman Tuhan bagi bangsa Israel. 400 tahun itu bukan waktu yang singkat saudara, waktu yang lama. Kita pun nggak ada yang di sini ya, yang hidup sampai 400 tahun saudara. 100 tahun pun udah langka sekali orang bisa hidup sampai 100 tahun. Bayangkan kita menanti 4 generasi lebih atau 5 generasi, tetapi Allah itu tidak lagi bersuara kepada bangsa Israel. Ini adalah masa yang kelam. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka datang ke bait Allah, mereka memberikan persembahan, tetapi mereka tidak lagi mendengar firman Allah pada masa itu. Tidak ada lagi jejak-jejak Allah dalam kehidupan mereka, saudara. Yang selama ini mereka selalu dibimbing oleh para nabi. Sekarang mereka mempertanyakan, mana nabiku? Mana yang memimpin kita? Dan lain sebagainya, saudara. Karena itu, dimulailah masa perjanjian yang baru. Setelah Allah diam seperti diam saudara di dalam kehidupan bangsa Israel selama 400 tahun, dimulai dengan sebuah kejadian, yaitu adalah pernyataan tentang atau pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis saudara. Dan di sini saudara ada dua tokoh utama yang dikatakan, yaitu adalah Zakaria dan Elisabet. Zakaria dan Elisabet ini adalah orang yang bisa dikatakan hidup, adalah imam saudara, yang hidup pada masa pemerintahan Kaisar atau Raja Herodes saudara. Herodes yang agung gitu ya. Kira-kira bisa dikatakan antara tahun 30-an sebelum Masehi sampai dengan tahun 4 sebelum Masehi saudara ya. Karena Tuhan Yesus diperkirakan lahir itu pada 3 tahun sebelum Masehi atau 4 tahun sebelum Masehi. Dan kita melihat saudara bahwa Zakaria dan Elisabet ini adalah sebuah contoh atau teladan di dalam masyarakat. Bayangkan saudara, firman Tuhan mengatakan dia dianggap oleh Allah sebagai orang yang hidup menurut segala ketetapan atau perintah daripada Tuhan dengan tidak bercacat saudara. Ini adalah hal yang luar biasa. Siapa dari sini saudara yang merasa bahwa kita atau saya adalah orang yang melakukan segala perintah Allah dengan tanpa bercacat? Gak ada saudara, termasuk saya juga sama. Bahkan di dalam Alkitab saudara hanya sebagian orang yang dikatakan oleh firman Allah, dia adalah pribadi yang hidup tidak bercacat, yang benar di hadapan Tuhan dan lain sebagainya. Walaupun memang ini bukan berarti mereka hidup tanpa dosa saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 dikatakan bahwa setiap orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan mereka semua sudah berbuat dosa saudara. Bisa dikatakan seperti itu. Termasuk juga dengan Zakaria Elisabet. Tetapi di dalam bagaimana mereka hidup di dalam firman Allah, pelayanan mereka bagi Tuhan, mereka dianggap sebagai pribadi yang tidak bercacat. Ini adalah teladan yang baik saudara. Kalau di dalam gereja kita itu ya, ada sosok pribadi yang sedemikian, pasti kita akan menghormati. Wah, ini adalah orang yang hebat, yang luar biasa, yang pelayan luar biasa dan lain sebagainya. Namun saudara, firman Tuhan katakan bahwa mereka tidak memiliki anak. Bagi orang-orang pada masa itu saudara, tidak memiliki anak itu adalah hukuman atau kutukan. Ada 7 saudara, kalau kita lihat William Barclay itu pernah menulis sebuah buku, dia katakan menurut Rabi Yahudi, menurut peraturan-peraturan Yahudi ada 7 kategori orang-orang yang dikatakan tidak berkenan di hadapan Allah. Maksudnya mereka mendapatkan hukuman, teguran, kutukan dan lain sebagainya. Yang pertama adalah seorang imam tapi tidak punya istri saudara. Pada masa itu ya. Yang kedua adalah mereka imam-imam yang punya istri tapi tidak punya anak. Jadi bisa dikatakan mereka ini walaupun hidupnya jadi teladan gitu ya. Mungkin orang di kanan kirinya melihat mereka bahwa wah ini pasti ada yang gak benar nih. Mungkin sebelum mereka melayani Tuhan hidup mereka hancur-hancuran, hidup berdosa dan lain sebagainya. Dan mereka sekarang hidup untuk menanggung dosanya. Tetapi saudara tidak demikian. Bukan berarti orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Atau hidupnya ada pergumulan, permasalahan saudara, terus kemudian dikatakan itu adalah akibat daripada dosanya. Itu adalah hukuman Tuhan, itu adalah kutukan Tuhan. Enggak saudara. Justru Tuhan memakai pergumulan ini, kondisi yang sulit ini saudara menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk menunjukkan bagi dunia rencana Allah yang sesungguhnya saudara ke dalam kehidupan kita semua.
yang dimulai dari pesan kepada Elisabet dan Zakaria. Kalau kita lihat saudara bersama-sama bahwa dikatakan dia adalah imam dari golongan atau divisi Abia saudara. Kalau kita itu agak kecil nggak kelihatan saudara ya. Di situ imam itu biasanya saudara di sana ada 24 divisi. Dan Abia itu adalah divisi ke-8. Itu banyak sekali namanya. Itu ya kalau disebutkan satu-satu juga nggak terlalu penting sebetulnya saudara. Tapi ini adalah urutan ke-8. Biasanya saudara setiap divisi itu berisi sampai 1000 imam. Bayangkan ya saudara, satu divisi itu sampai 1000 imam. Berarti mungkin ada 2000-an imam yang hidup pada masa itu. Padahal gerejanya atau tempat ibadahnya saudara, bait Allahnya cuma satu. Beda ya zaman sekarang mungkin ada ribuan hamba Tuhan, ada ribuan gereja saudara, ada ratusan ribu gereja mungkin. Tapi pada masa itu banyak sekali imam tapi tempat ibadah cuma satu. Akhirnya apa saudara? Mereka harus dikelompokkan di dalam golongan-golongan. Setiap golongan akan melayani selama 2 minggu dalam 1 tahun saudara. Jadi 1000 orang itu akan melayani 2 minggu. Bayangin 2 minggu 14 hari yang pelayanan 1000 saudara. Berarti gak setiap orang itu gak punya kesempatan untuk melayani mungkin. Bahkan saudara ini ada satu pelayanan yang lebih hebat lagi. Yang lebih luar biasa pada masa itu adalah membakar ukupan. Kenapa saudara? Karena mereka yang membakar ukupan itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang paling sakral di dalam bait suci Allah. Jadi kalau bayangin bahwa saudara, kalau saya misalnya ya, seorang hamba Tuhan gitu ya, harapannya someday gitu ya, bisa melayani dengan baik, melayani Tuhan, melihat ada orang-orang yang bertobat karena pelayanan dan lain sebagainya. Pada masa itu saudara, salah satu pelayanan atau mungkin puncak karir mereka sebagai imam, puncak pelayanan mereka adalah ketika mereka bisa masuk ruang Maha Kudus, membakar ukupan. Di sana mungkin mereka bisa berdoa kepada Tuhan, merasa dekat, sedekat mungkin dengan Allah. Tapi saudara, di dalam kehidupan para imam pada waktu itu saudara, setiap imam mungkin hanya punya kesempatan 1 kali seumur hidup dalam kehidupan mereka. Bahkan banyak juga dari mereka yang tidak pernah merasakan sama sekali. Jadi ketika dikatakan Zakaria itu ketika dia buang undi saudara, dia dapat kesempatan untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, membakar ukupan. Ini adalah suatu kesempatan pelayanan yang begitu berharga. Wah, ini yang kutunggu-tunggu. Saya nggak tahu saudara persis karena firman Tuhan tidak mengatakan berapa umur Zakaria pada waktu itu. Tapi kalau misal dikatakan sebagai sudah tua umurnya, ada kemungkinan umur 70, mendekati 80 saudara. Kenapa? Karena pada masa itu saudara, imam itu tidak ada masa pensiun. Zaman sekarang umur 60 di sebagian gereja, umur 65 saudara itu adalah masa pensiun. Tapi pada masa itu imam itu melayani seumur hidup. Jadi mungkin ini udah ditunggu-tunggu oleh Zakaria 70 tahun mungkin. Kapan ya aku boleh melayani Tuhan sedekat itu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan momen inilah saudara kesempatan di mana dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus itu. Dan di sana saudara dia bertemu dengan malaikat Gabriel. Dia memberitakan bahwa ada sebuah kabar sukacita bukan hanya bagi Zakaria tetapi juga bagi bangsa Israel. Yang dimulai dengan Elisabet akan mengandung dan akan melahirkan anak yang akan dinamai dengan Yohanes. Kenapa saudara? Ini adalah sukacita bagi kita semua. Kalau kita lihat ayat ke-14 saudara dikatakan seperti ini. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ayat 14 ya. Jadi ini bukan berita sukacita bagi Elisabet dan Zakaria aja. Nah, tapi bagi semua orang saudara, termasuk kita yang hidup pada masa itu. Artinya apa saudara? Mereka melihat bahwa pekerjaan Allah itu dimulai dari pesan ini. Setelah sekian lama saudara, tidak pernah melihat pekerjaan Allah, suara Allah, tiba-tiba ketika Zakaria masuk saudara, dia melihat satu sosok pribadi yang dia kenal saudara. Kenapa? Dia adalah imam, pasti belajar dengan perjanjian lama saudara. Di sana dia melihat ada Gabriel sang pembawa berita baik. Dan biasanya ketika Gabriel datang, yang diuji adalah keimanan dari penerima berita itu saudara, termasuk Zakaria pada saat itu. Ini adalah berita sukacita bagi kita semua, bagi Zakaria dan Elisabet pada masa itu. Mengapa? Yang pertama, sebab doanya dikabulkan. Ya, jadi pertanyaan bagi kita, doa apa ini saudara? Ketika saya membaca beberapa tafsiran saudara, ketika menyiapkan bagian firman Tuhan ini, saya cukup bingung. Kenapa? Karena beberapa tafsiran mengatakan bahwa doa yang dikatakan oleh Zakaria adalah doa memohon anak. Kalau doa memohon anak saudara ya, pasti ini ada doa yang sudah lama sekali didoakan.
Dan mungkin pada momen itu Zakaria tidak lagi berdoa. Kenapa? Karena dia sendiri, saya tidak percaya bahwa mujizat ini bisa terjadi, saudara. Ketika Gabriel mengatakan, seorang anak akan lahir, istrimu akan mengandung. Gimana mungkin? Aku udah tua, istriku udah tua, istriku mandul dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kembali lagi, Tuhan tuh menjawab doa sekalipun mungkin bagi kita waktunya itu sangat lama. Kita sudah menanti-nantikan. Tetapi sebagian penafsir juga mengatakan bahwa doa yang dipanjatkan oleh Zakaria di ruang Maha Kudus itu adalah doa tentang memohon keselamatan bagi bangsa Israel. Tetapi juga bisa dikatakan menjawab keduanya. Seorang anak dan lain sebagainya. Saudara, kalau ketika saya baru menikah, saudara ya, itu kepengennya cepat-cepat punya anak. Kenapa? Karena ketika saya menikah, saya usianya udah bukan lagi muda. Bisa dikatakan ya udah usia 30 lewat, saudara. Dan rasanya kepengen juga punya cepat-cepat. Kenapa? Karena dulu orang tua, papa gitu ya selalu bilang, lebih muda lebih baik. Kenapa? Supaya kita nanti waktu masa produktif kita bisa menyediakan segala kebutuhan bagi anak kita. Ketika dia kuliah kita belum pensiun dan lain sebagainya, saudara. Jadi ada mindset seperti itu. Sehingga ketika kita baru menikah, saudara, saya dan istri doanya selalu begitu. Ketika pagi-pagi kita saat teduh bersama, saudara, kita berdoa, Tuhan minta keturunan, dikasih anak dan lain sebagainya. Dari hari pertama, saudara, bahkan ketika kami menikah, hari pertama besok paginya setelah kami menikah, kami berdoa itu, saudara. Jadi ada satu harapan yang dinanti-nantikan. Sampai, saudara, kita berdoa terus, tapi nggak pernah melihat janji Tuhan itu digenapi. Bahkan saya pergi ke dokter, saudara, melihat ada masalah apa, terus kemudian melakukan terapi dan lain sebagainya, tapi tidak muncul. Sampai pada akhirnya, saudara, kami ini berhenti untuk berdoa. Bukan berhenti untuk berdoa, saudara. Rutinitas berdoa, memohon anak itu intensitasnya berkurang. Kalau yang dulu setiap pagi bangun saat teduh kami berdoa. Ketika makan kami juga mendoakan hal itu, saudara. Sampai pada akhirnya kok kita gak melihat ya, Tuhan itu melakukan pekerjaannya. Atau apa yang kami harapkan tidak Tuhan kasih. Bahkan sampai pada akhirnya mendekati masa mau studi, kita nggak lagi berdoa untuk hal itu. Udahlah, nanti waktu studi repot juga kalau ada anak dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang Tuhan itu unik ya menjawab doanya. Ketika kami sampai di sini di tengah segala kebingungan, tapi ketika Tuhan memberikan seorang anak, istri saya hamil, hari ini sudah 37 weeks, saudara ya, hampir sama dengan Sabian juga, gitu ya, udah mendekati gitu, ada rasa sukacita dan ketika saya membaca bagian firman Tuhan ini dan mempersiapkan, saya mengingat Tuhan itu tidak menutup kupingnya bagi setiap doa kita, saudara. Dia mendengar, bahkan ketika doa itu sudah lama dipanjatkan, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan janjinya. Jadi ketika doa dikabulkan, saudara, ini pasti menjadi sukacita bagi Zakaria dan Elisabet. Lalu kemudian mendapatkan anak dan aibnya dihilangkan, saudara. Bayangkan pada waktu itu ketika Elisabet dan Zakaria selalu muncul di depan orang-orang Israel yang mau beribadah kepada Tuhan. Mungkin mereka selalu berkata-kata. Itu mereka itu imam kan, tapi kenapa dikutuk Tuhan ya? Mungkin setiap kali bertemu dengan mereka, apa yang ada di benak orang yang bertemu dengan mereka itu selalu seperti itu. Bapak saudara, memang rasanya itu kadang-kadang berat ya, saudara, ketika melayani di sebuah gereja gitu ya, ketika kami menikah sekian tahun terus tidak memberikan seorang anak, kadang-kadang jemaat nanya, kok belum gitu ya, ada rasa sedih, ada rasa stres juga, kok belum ya dan lain sebagainya. Itu sering kali dirasakan, saudara, dan mungkin itu juga yang terjadi dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet. Dan yang menarik ketika anak itu diberikan, janjinya dinyatakan dalam kehidupan mereka. Ada satu firman Allah lagi yang luar biasa, saudara ya. Yohanes akan dipakai oleh Tuhan. Wah, ini adalah berita yang luar biasa. Bukan cuma seorang anak yang tadinya dinanti-nantikan, tetapi melalui anak ini dia akan dipakai untuk rencana Allah. Wah, ini juga adalah sebuah harapan, saudara ya. Maka itu kenapa setiap orang-orang Kristen biasanya ketika memberikan nama bagi anak gitu ya, kami juga sudah mulai mempersiapkan, mencari-cari dan kemudian menemukan nama seorang anak itu adalah doa yang mungkin kemudian akan menjadi kemuliaan juga bagi nama Tuhan. Ketika
Dari mulai di kandungan saudara, bahkan sebelum mengandung, malaikat itu datang dan dikatakan kepada Zakaria, ini adalah sebuah berita yang sukacita yang besar. Walaupun mungkin bagi sebagian orang pada masa kini ini adalah sesuatu yang membingungkan. Mungkin saudara-saudara kalau pada waktu itu Zakaria kemudian didatangi oleh Gabriel, kemudian dikatakan nanti anakmu akan jadi raja sebangsa Israel. Wah, bersukacita saudara dia. Mungkin kalau zaman sekarang saudara kemudian ada malaikat yang berkata kepada kita bahwa nanti anakmu akan jadi presiden, anakmu akan jadi pengusaha yang sukses dan lain sebagainya. Kita akan bersukacita. Tetapi bagaimana kalau malaikat datang atau malaikat memilih anak-anak kita kemudian untuk dipakai jadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan? Bukan hal yang mudah saudara ya. Saya mungkin pernah sharing di sini ya, papa saya bahkan sampai ketika saya masuk saat saudara ya, udah mau berangkat pesawat jam 12, jam 8 pagi itu masih tanya, beneran gak nih? Kalau enggak apa-apa, batalin aja tiketnya dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah sukacita saudara bagi Zakaria dan Elisabet ketika anaknya dipilih bagi membuka jalan bagi Sang Mesias sesungguhnya untuk datang untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sukacita ini juga datang untuk bangsa Israel. Kenapa? Karena seorang anak yang ada di kandungan Elisabet adalah pembuka jalan bagi Allah, firman Tuhan katakan. Membuat orang Israel bertobat, ayat 16 katakan, dan akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan kemudian menyiapkan umat Israel untuk menyambut Mesias yang akan datang. Menyambut Mesias yang akan datang. Ini adalah sebuah sukacita. Kenapa? 400 tahun saudara. Mana ini Tuhan menjanjikan Mesias? Mana ini raja? Walaupun pada akhirnya saudara, sampai Tuhan Yesus datang, masih banyak juga orang-orang Israel yang masih bertanya-tanya mana. Dan mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Padahal tanda-tandanya itu sudah digenapi dalam kehidupan Mesias, yaitu adalah Yesus Kristus. Namun saudara, di tengah-tengah sukacita yang diberikan oleh Gabriel ada rasa ragu, ada keraguan dari Zakaria. Sama saudara dengan kehidupan kita. Kadang-kadang ketika Tuhan itu berjanji, buka Alkitab, jangan takut, janganlah engkau khawatir tentang segala sesuatu, karena aku memelihara kamu. Misalnya firman Tuhan katakan seperti itu, lihatlah burung-burung di udara, bunga-bunga di padang. Mereka tidak melakukan sesuatu mungkin bagi Tuhan, tidak mengerjakan sesuatu yang baik, tidak bekerja dan lain sebagainya. Tetapi mereka didandani Tuhan lebih indah daripada manusia. Kata firman Tuhan, bagiku enggak. Gitu saudara, seringkali kita meragukan tentang janji Allah. Demikian juga saudara dalam kehidupan saya. Saya kaget juga, Desember apa Januari saudara ya, kemudian ada kerabat dekat dari keluarga istri, kemudian chat WA istri bilang, Tuhan tuh ngomong sama kami bahwa kamu akan hamil beberapa bulan lagi saudara. Dan kalau kita hitung bulannya sama ketika kami pertama kali tahu sebetulnya kehamilan itu. Tapi pada waktu itu kami nggak benar-benar percaya saudara. Ya udah aminin aja lah, aminin aja. Tapi apakah benar saudara? Nah ini juga sama, lebih parah lagi bahkan Zakaria. Kenapa? Istrinya mandul dikatakan firman Tuhan. Sudah tua juga, udah lanjut umurnya. Mana mungkin sih? Sama seperti kisah Abraham dan Sarah saudara pada masa itu. Mereka berdua sudah tua. Tapi kemudian ketika Gabriel juga muncul, dikatakan bahwa nanti akan ada keturunan. Firman Tuhan katakan keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, bintang-bintang di udara saudara, di langit. Tidak percaya. Jawaban Zakaria kepada malaikat memberikan bukti bahwa ia ragu apakah betul apa yang disampaikan Gabriel. Lalu di tengah-tengah keraguannya dia minta bukti kepada Tuhan. Dia katakan, kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Gimana Tuhan buktinya nih kalau bakal terjadi nih? Karena itu saudara, Zakaria itu menjadi bisu sebagai hukuman sekaligus bukti bahwa pesan tersebut adalah pesan daripada Tuhan. Seringkali ya saudara ya, ketika kita menerima janji Allah, kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan mana sih buktinya? Tuhan buktiin dong, kalau ini benar-benar pesan daripada Tuhan. Kadang-kadang kita mencari-cari saudara, benar gak sih dari Tuhan, benar gak sih dari Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita minta janji-janji, minta bukti. Nah ini saudara, Zakaria dikasih bukti, dijadiin bisu. Bahkan kalau saya baca saudara di dalam tafsiran-tafsiran, kata bahasa aslinya pakai kata kopos. Kopos itu kalau pada masa itu diterjemahkan itu bukan cuma bisu tetapi tuli.
Terbukti dari apa? Kalau Bapak Saudara membaca di ayat ke-62, kita melihat bahwa orang-orang berbicara kepada Zakaria dengan bahasa isyarat. Bayangin Saudara, sampai Yohanes lahir, dia bisu sama tuli. Gara-gara ketidakpercayaannya kepada berita firman Allah, Saudara. Sedih, mungkin di tengah-tengah kesedihannya ada sukacita juga. Wah, aku punya anak dan lain sebagainya. Dan kita melihat sendiri Saudara ya, ketika anak itu lahir, kemudian terlepaslah bisunya, bisa dikatakan seperti itu. Dan dia bersukacita setelah memberi nama Yohanes. Dan dari sini kita melihat bersama-sama Saudara bahwa Allah tetap setia dan akan mengenapi seluruh perkataan dan rencananya sekalipun di tengah-tengah ketidakpercayaan kita, Saudara. Ini ya, jadi walaupun kita ragu-ragu Saudara sama Tuhan, tapi Tuhan itu adalah Allah yang setia. Dia akan selalu menepati janjinya walaupun di tengah-tengah keraguan kita. Dan rencananya dan setiap perkataannya pasti akan digenapi. Lalu, apa yang kita bisa tarik Saudara dalam kehidupan kita melalui bagian firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini? Yang pertama Saudara, ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama, kita menyadari bahwa kita punya Allah yang mendengar dan menjawab setiap seru doa kita. Ini adalah berita sukacita Saudara bagi kita. Sukacita yang sesungguhnya adalah ketika Kristus itu lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Jelas Saudara, kenapa? Karena permasalahan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah dosa dan terputusnya hubungan kita dengan Allah. Tetapi ada satu fakta lain yang membuat kita bersukacita. Tuhan itu mendengar loh setiap doa kita. Tuhan itu tahu loh setiap keluh kesah kita. Tuhan itu tahu dan Dia punya rencana yang terbaik bagi kita Saudara. Maka itu kenapa Saudara saya selalu katakan kepada orang-orang ketika kita berdoa, setialah berdoa Saudara. Sekalipun kita udah capek berdoa sama Tuhan, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Maka itu firman Tuhan di dalam Yeremia 33 Saudara katakan seperti ini. Berserulah kepadaku dan aku akan menjawabmu dan menunjukkan kepadamu hal-hal yang besar dan tersembunyi yang tidak kamu ketahui. Jadi firman Tuhan katakan kalau kita berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita. Banyak orang yang kemudian mulai apatis kepada Tuhan. Banyak orang yang kemudian mulai meninggalkan kehidupan doa Saudara. Kenapa? Karena mereka tidak percaya lagi bahwa Tuhan itu mendengar doa. Oh, jangan-jangan Tuhan tuh gak peduli. Jangan-jangan tuh Tuhan udah meninggalkan kita. Bahkan orang-orang ateis dari sebagian golongan Saudara menganggap bahwa Tuhan itu udah mati. Udah gak ada. Dia menciptakan kemudian Dia melepaskan kita. Udah biarin jalan aja. Sampai pada akhirnya sesuai dengan program yang sudah dijalankan. Enggak Saudara, Dia mendengar. Ini firman Tuhan katakan, berserulah kepadaku dan aku akan menjawab. Saya nggak tahu bahwa Saudara pergumulan apa yang ada dalam kehidupan kita hari lepas hari ini. Apa yang menjadi permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan bersama-sama. Sambil kita menantikan Kristus, memperingati Natal di masa Advent ini. Percayalah bahwa kita punya Allah yang mendengarkan setiap seru doa kita. Dia akan menjawabnya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Sesuai dengan hikmat dan kehendak-Nya bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi Bapak Saudara, beranilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, sampaikan setiap keluh kesah kita, pergumulan kita. Sebab Dia dengar Saudara. Kadang-kadang kalau kita ngomong dicuekin itu rasanya bete Saudara ya. Dikacangin orang tuh bete. Tapi ketika kita tahu yang kita sharingin, yang kita curhatin, itu mendengar. Kita rasanya lebih lega. Kalau kita tahu bahwa Allah itu Allah yang mendengar Saudara, kita akan lebih lega untuk berkata-kata kepada Allah. Peter Marshall Saudara menuliskan sebuah quote seperti ini. God not permit any troubles comes upon us unless He has a specific plan by which a great blessing can come out of the difficulty. Jadi ketika ada pergumulan, permasalahan, gitu ya, yang ada dalam kehidupan kita, itu nggak akan Tuhan biarkan begitu saja dalam kehidupan kita, kalau Dia tidak memberikan segala sesuatu rencana atau berkat-berkat yang lain di balik semua itu untuk kita bisa melewati masa-masa sulit itu. Maka itu kenapa di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 12 mengatakan seperti ini, Saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Ada kelanjutannya saudara. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Janji Tuhan, janji firman Allah saudara. Dan apabila kamu berseru, jadi bukan katakan bahwa Tuhan itu merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Terus kemudian ya udahlah, tinggal jalanin aja. Enggak saudara, ada tambahannya. Waktu mungkin kita ngerasa, aduh Tuhan kenapa sih, aku percaya kok janji Tuhan, tapi kenapa hidupku berat banget. Tuhan aku percaya kok janji Tuhan, tapi kenapa orang yang aku kasihi Tuhan panggil pulang. Tuhan kenapa sih aku percaya sama Tuhan, tapi kok hidupku, perekonomianku lagi sulit hari ini. Kita percaya saudara, Tuhan punya rancangan yang indah. Tetapi di tengah-tengah rasa galau, dia katakan lagi, dan apabila kamu berseru kepadaku, datang berdoa kepadaku, aku mendengarkan kamu. Jadi datanglah saudara, berdoalah kepada Allah. Ini adalah sukacita yang besar. Mungkin ada bagian orang-orang tertentu, dari kepercayaan tertentu, saudara merasa bahwa Tuhan itu sangat jauh. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Tapi Allah kita, Allah yang berbeda. Dia adalah Allah yang mendengar setiap seru doa kita. Dan yang terakhir saudara adalah, ada sebuah panggilan di dalam berkat-berkat Allah. Bapak saudara, firman Tuhan di dalam ayat ke-14, maka itu kenapa saya mengatakan kita coba membacanya meneruskan sampai ayat ke-25 saudara. Kenapa? Karena di ayat ke-14 dikatakan bahwa engkau akan bersuka cita dan bergembira, pasti. Sebagai orang tua ketika mendapatkan kabar kehamilan itu adalah sebuah hal yang sukacita saudara. Saya masih ingat saudara, beberapa bulan lalu ketika pertama kali istri saya tahu bahwa dia sedang hamil, dia lagi di kantor. Kemudian video call saya saudara, saya lagi di tempat kerjaan juga. Saya angkat video call, dia tunjukin tespek sambil nangis saudara. Gak percaya, dia tes 3 kali saudara. Sampai 3 kali gak percaya. Dan kemudian ketika saya ditelepon, saya bingung juga. Bener gak ya dan lain sebagainya. Tetapi setelah telepon itu ditutup, saya benar-benar merasa sukacita. Dan di dalam perjalanan pulang itu saya mendengarkan pujian, saudara, saya nangis. Bukan nangis karena sedih, bukan nangis karena bingung saudara ya. Di tengah-tengah mungkin ada pergumulan-pergumulan yang lain. Tetapi saya merasakan sukacita yang begitu besar. Tetapi yang menarik saudara, sukacita ini tidak berhenti sampai di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet saja. Kalau enggak saudara mungkin enggak akan ditulis di dalam Alkitab kita. Tetapi berkat dan sukacita ini meluap keluar. Maka itu di ayat ke-14 selanjutannya adalah bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saya selalu berpikir saudara, ketika ada berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, Tuhan pakai kita, Tuhan berkati kita, Tuhan tolong kita, mungkin ada mujizat yang saudara bisa saksikan dalam kehidupan saudara, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau pakai bagi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ketika saudara merasakan, oh hari ini aku punya untung dari bisnis yang luar biasa besar. Jadi pertanyaan bagi kita, benar gak sih itu keuntungan buat kita doang? Atau Tuhan mau pakai buat alat yang lain? Ini bukan cuma ngomong soal materi saudara. Kalau Tuhan berkati hal yang lain, misal dengan jabatan kita, posisi kita, Tuhan mau pakai buat apa? Aku jadi influence lebih banyak buat orang lain, aku jadi berkat lebih banyak buat orang lain, dan lain sebagainya. Oh kalau aku diberikan kesempatan oleh Tuhan, punya talenta ini, buat apa? Apakah aku supaya jadi terkenal? Saudara anak muda zaman sekarang ya, kalau dibikin survei, jadi waktu itu di Indonesia ada survei saudara, negara-negara di Asia Tenggara, terus kemudian apa cita-cita yang paling tinggi dalam anak-anak muda di dalam negara-negara tersebut saudara. Banyak di sekitar mereka itu penulis, aktris dan lain sebagainya. Di Indonesia itu YouTuber saudara. Saya pernah melayani di satu sekolahan di Indonesia, saya tanya, apa cita-cita teman-teman anak SMP, SMA saudara? YouTuber gitu saudara. Jadi benar-benar saat ini tuh cita-cita yang diharapkan oleh anak-anak Indonesia di Indonesia adalah YouTuber. Gitu ya. Kalau ditanya mereka, jawaban mereka yang pertama adalah katanya gampang untuk dapat AdSense. Walaupun mungkin bagi Australia AdSense itu nilai kecil, tapi untuk keuangan Indonesia itu nilai besar saudara. Tapi yang kedua, mereka selalu bilang mereka mempunyai dampak bagi orang-orang sekitarnya. Mereka mau jadi influencer. Padahal panggilan itu udah dalam kehidupan kita sebetulnya saudara. Ketika ada berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita, itu bukan buat saudara-saudara sendiri, tetapi juga untuk mengalir keluar menjadi berkat bagi orang lain. Maka itu kenapa saudara ketika saudara membaca bagian firman Tuhan ini, ketika Yohanes lahir, Zakaria itu menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan pujian itu saya coba bacakan.
Ayat 68 dikatakan, terpujilah Allah, Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia datang untuk melawat dan membebaskan umatnya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabi yang kudus untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita yang mengingat perjanjiannya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkan kepada Abraham, bapak leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh dan dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Bapak saudara, firman Tuhan, ketika anaknya lahir, Yohanes lahir, yang dia ucapkan pertama kali syukur, itu bukan syukur karena Tuhan, ini yang sudah kunanti-nantikan sekian lama, yang udah kami doa-doakan, yang rasanya mustahil, mujizatnya terjadi, kami punya anak. Bukan itu saudara, tetapi justru yang diucapkan syukur dulu adalah berkat bagi bangsa Israel. Artinya apa saudara? Anak keturunan yang didapat oleh Zakaria, dia melihat itu sebagai berkat yang harusnya mengalir keluar di dalam kehidupan mereka. Baru kemudian di ayat ke-76 dikatakan, dan engkau hai anakku yang akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk persiapkan jalan-jalannya. Baru dia bersyukur saudara untuk anaknya. Bersyukur dulu untuk keselamatan bagi bangsa Israel, baru kedua bersyukur bagi anaknya. Demikian juga kita saudara, bahwa setiap berkat-berkat Tuhan yang diberikan Tuhan bagi kita, apapun itu saudara, bukan cuma materi, Tuhan mau pakai itu bagi alat, bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka itu dalam Roma ayat 8 dikatakan seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa saudara? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi berkat-berkat Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang boleh kita lihat dalam kehidupan kita, itu terjadi bagi setiap kita yang mengasihi kita, karena kita terpanggil di dalam rencana Allah. Apakah ini berita sukacita saudara? Mungkin bagi sebagian orang, oh aku pelayanan bagi Tuhan, aku memberikan sesuatu bagi Tuhan, aku menolong orang lain, berbuat baik buat orang lain. Itu adalah beban saudara. Tetapi melayani Tuhan itu adalah kesempatan. Maka itu kenapa di bagian firman Tuhan ini dikatakan ya, ini ada kesempatan pelayanan satu kali bagi Zakaria seumur hidup. Ada sukacita di sana juga. Demikian juga bagi kita saudara, ketika kita punya kesempatan dari Tuhan, kita pakai kesempatan itu boleh menjadi berkat, menjadi teladan, menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan ini saudara. Marilah kita terus memiliki sukacita karena kita punya Allah yang setia kepada janji-janjinya. Ia adalah Allah yang sanggup mengubah ratapan menjadi harapan. Dan selalu belajar mengingat bahwa harapan yang ada dalam hidup kita juga bisa menjadi kelegaan bagi hidup orang lain juga. Kiranya Tuhan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya untuk kita boleh menjadi berkat dan sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita terus boleh bersukacita dalam kebenaran ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Allah Bapa kami ucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami adalah orang-orang yang seringkali meragukan bahwa Allah adalah Allah yang masih bekerja dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami belajar bersama-sama ya Bapa. Walaupun kelihatannya Allah gak bekerja dalam kehidupan orang Israel, tetapi rancangan Allah itu sudah tersedia dalam kehidupan kami dan siap dinyatakan pada waktunya Tuhan. Ya Bapa, tolong kami ya Tuhan untuk kami boleh mengerti dan boleh bersukacita. Kami boleh menikmati momen Advent ini untuk mengingat kembali bahwa kami punya Allah yang siap menjawab setiap seru doa kami. Berikan kami keberanian Tuhan untuk kami boleh berkata-kata kepada Engkau. Dan kami boleh percaya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan boleh menyatakan berkat-berkat-Nya, kami juga siap menjadi berkat bagi orang-orang lain Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mau naikkan hidup kami buat Tuhan. Untuk kemuliaan nama-Mu saja. Firman-Mu telah selesai ditaburkan bila benih firman Tuhan itu boleh tertanam dalam hati kami. Boleh bertumbuh dengan luar biasa. Berbuah dengan lebat sehingga mereka yang melihat kehidupan kami boleh merasakan buah-buahnya.
dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.